Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Atia. Kami dari Alisa Hadijah saat ini sedang mengunjungi Galeri Rasulullah, di mana Galeri Rasulullah ini adalah galeri kebanggaan yang ada di Masjid Al-Jabar. Ya, sini kita lihat ini tentang silsilah Nabi ya, silsilah Nabi. Kalau dari zaman Nabi Muhammad terlalu jauh, dari Nabi Adam terlalu jauh, Nabi Ibrahim, tapi ini dari Qusay itu 400 sebelum Masehi. Ya, ini lahir 400 Masehi di sini. Bagaimana susunannya dari Abu Muthalib yang kita tahu sebagai kakeknya, lalu Abu Thalib yang akhirnya merawat beliau, sampai kita juga tahu ternyata Khadijah itu ada keturunan juga dan bersaudara dengan Rasulullah. Sini ya, Nabi Muhammad memiliki Fatimah, memiliki anak dan cucu Hasan dan Husain, Masya Allah. Dan dari sinilah akhirnya turun-temurun keturunannya itu dari Hasan dan Husain. Kalau ada kisah yang menyatakan bahwa Rasulullah itu pernah akan hadir, itu ada di kitab-kitab sebelumnya. Dan ini ada dalam kitab Injil di Yohanes, ada juga di Taurat pertama ya, kitab-kitab ulangan di sini ada, dan juga di kitab Taurat versi dari The Book of Deuteronomy. Intinya bahwa hadirnya Rasulullah ke dunia ini sudah diberitakan di kitab-kitab sebelumnya, Masya Allah. Ini ada yang paling menarik. Di sini adalah kisah tentang Rasulullah yang dirawat oleh Halimah Syadiah. Jadi kalau ibu-ibu yang merasa kok saya nggak bisa menyusui, lalu ditutupkan dan disusukan kepada orang lain, ini ada sejarahnya. Dan yang paling menarik yang saya ingat adalah ketika Rasulullah itu ketika bayi itu selalu menangis, itu bukan karena dia lapar, tapi kalau dalam kondisinya dalam keadaan tidak memakai baju, Rasulullah menangis karena dia merasa ini auratnya terbuka. Jadi Halimah tuh kaget gitu, Halimah Syadiah itu, kenapa Rasulullah itu menangis gitu ya, padahal makan sudah segala macam, tapi ketika dia akan digantikan baju dia nggak mau lama-lama karena dia tidak mau auratnya terbuka. Masya Allah ya. Dan di sini kisah yang jarang diketahui oleh banyak orang, bahwa ketika usia 4 tahun sebelum dikembalikan kepada Siti Aminah, Rasulullah itu dicuci hatinya oleh malaikat, sehingga Halimah pengasuhnya aja gemeter, dan dia mengembalikan kepada ibunya, yaitu Bunda Aminah. Sayang disayang, usianya tidak pernah lama dan hanya mencapai 2 tahun kembali kepada ibunya, dan ibunya juga sudah wafat meninggalkan Rasulullah. Rasulullah ini memiliki posisi yang luar biasa ya dari seluruh Mekah, karena Abdul Muthalib itu kan tokoh yang luar biasa, paling disegani. Abdul Muthalib ini sendiri, sang kakek, memiliki tempat khusus di bawah Ka'bah, jadi tidak ada seorang pun yang berani duduk di atasnya, sekalipun anak-anaknya. Tapi Muhammad itu tidak pernah dilarang bermain di atasnya. Luar biasa keistimewaan Rasulullah dari lahir dan dari kecil. Setelah itu beliau langsung diasuh oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, sekaligus mertuanya sendiri ya, karena dari Ali bin Abi Thalib itu kan menantunya. Di sini kisahnya pada 12 tahun sudah berdagang ke Syam. Jadi kalau ada yang mempertanyakan bahwa Rasulullah menikah dengan Khadijah yang sudah kaya, Rasulullah tidak miskin walaupun isinya orang kaya. Nanti di sana diterangkan bahwa Rasulullah memberikan mas kawin itu 1000 unta. Intinya bahwa laki-laki juga harus menikah, harus punya rezeki, harus kaya, harus berada. Jangan salah persepsi bahwa harus menumpang kepada orang yang kaya, itu yang salah. Karena Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah, beliau juga adalah orang berada. Siti Khadijah mulai jatuh cinta kepada Rasulullah ketika dia menitipkan barangnya, karena beliau itu piawai dan jujur dalam berniaga, tidak terlalu banyak mengambil untung, yang penting berkah dan jujur. Masya Allah. Ini cerita tentang Rasulullah menikahi Khadijah. Nah ini ya, ada yang tadi dia menyatakan sampai 1000 unta, tapi di sini jelas banget ada maharnya tuh 20 ekor unta, 12,4 ons emas. Dalam riwayat lain juga ada yang menyebutkan berbeda, tapi intinya bahwa Rasulullah bukan pemuda miskin, beliau orang berada. Kalau 1 unta sekarang ibaratnya seperti 1 sapi atau bahkan lebih mahal lagi, kebayang nggak kalau harga 1 sapi berapa? Minimal misalkan 30 juta, ini mas kawinnya aja sampai 20 ekor unta, ditambah 12,4 ons, bukan cuma gram. 1 ons itu 1000 gram, kebayang kan? Di sini Rasulullah tertidur, ini analoginya seperti ini bayangannya, tapi tidak terlalu istimewa, bukan kasur yang empuk. Beliau duduk seperti ini, tidur seperti ini, bahkan
sengaja tidak memakai kasur ya, mungkin zaman itu memang tidak ada, tapi di sini adalah ada sepatunya, terompahnya seperti ini gambarannya, dan itu topinya Rasulullah ya, seperti ini, bajunya gambarannya seperti ini, dan hanya satu bantal. Ini awal mula Rasulullah disebut Al-Amin, yaitu orang yang dipercaya ya. Ketika Ka'bah dibangun Nabi Ibrahim, semua orang ingin mengembalikan Hajar Aswad pada posisinya. Abu Umayyah memberi saran pengambil keputusannya itu harus kita lihat orang yang pertama lewat ke Ka'bah. Dan ternyata yang datang itu orang pertama dari Rasulullah. Semua sepakat beliaulah yang harus menyerahkan atau memberikan jadi decision maker. Keputusannya Rasulullah membentangkan selembar kain Hajar Aswad, lalu para petinggi atau 4 kabilah ya membawa Hajar Aswadnya di tengah-tengah sehingga gambarnya seperti ini. Disinilah Rasulullah disebut sebagai Al-Amin, orang yang sangat bisa dipercaya. Beliau tetap menghormati 4 kabilah ini untuk memimpin. Ka'bah tahun 2000 sebelum Masehi seperti ini rupanya, lalu 1500 Masehi, dan waktu sebelumnya ini belum ada yang namanya Hijr Ismail ya. Sebelum ini, lalu ada 1500 Masehi, sampai akhirnya bangunannya disempurnakan sampai tahun 2020 seperti ini. Sudah ada talang emas ya. Dan sini sudah ada Hajar Aswad. Kiswah dilipat sebagian di dinding, dilapisi kain putih untuk sterilisasi dan pencegahan penularan. Ini terjadi pada tahun 2020. Luar biasa. Ini adalah gambaran di dalamnya Gua Hiro, di mana Rasulullah pada usia 40 tahun menerima wahyu itu di gunung di Jabal Nur. Disinilah keluar Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bentuknya seperti ini. Kita lihat ke dalam yuk. Insya Allah ini seindah ini ya. Hati-hati. Oke. Itu adalah instalasi surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, alladzi 'allama bil 'alaq. Semuanya ada di sini. Di sini adalah prosesi as-sabiqunal awalun. Bagaimana Rasulullah dan orang-orang pertama yang masuk Islam, di sini ada semua. Mungkin pada belum tahu ya bahwa yang pertama itu adalah ketika menerima wahyu Rasulullah menyampaikan kepada Siti Khadijah, orang yang pertama. Lalu Abu Bakar Siddiq, Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Ali bin Abi Thalib pamannya sendiri, Zaid bin Harisah, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Tolhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Abu Ubaidah. Ini adalah as-sabiqunal awalun, orang yang pertama masuk Islam. Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi hanya selama 3 tahun saja. Beliau berada di kondisi yang tidak mungkin frontal menyampaikan dakwah ini, apalagi lingkungannya semua belum tentu menerima, termasuk paman dan juga kakeknya sendiri. Sehingga Rasulullah menyampaikan dakwah ini di lingkungan kota Mekah yang tandus dan keras, kebayang ya, berpengaruh pada karakter masyarakat Quraisynya yang gampang tersulut amarah. Rasulullah harus menyampaikan tentang kehidupan dunia yang sementara, dan kematian itu adalah pasti, hari kebangkitan itu pasti, hari pengadilan serta syurga neraka. Insya Allah jumlah umatnya juga semakin meningkat. 3 tahun Rasulullah diminta Allah untuk memberikan dakwah secara tertutup atau sembunyi-sembunyi. Lalu 3 tahun kemudian Allah memerintahkan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang menyatakan bahwa sampaikanlah olehmu secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Jadi Rasulullah menyampaikan, menjalankan perintah Allah untuk dakwah terang-terangan ini walaupun banyak penentangan, ancaman, tekanan segala macam, kecuali satu orang yang mendukungnya, yaitu Abu Thalib, pamannya sendiri. Seperti ini. Banyak tekanan-tekanannya, yaitu dengan cara apa? Ada yang menghina, ada yang mengejek, ada yang mentertawakan, ada yang menghembuskan keraguan-raguan, ada yang mengatakan Rasulullah sudah gila, seperti itu ya.
menyebarkan anggapan tanpa mengenal waktu. Di puncaknya ketika Abu Lahab memimpin para pemuka Quraisy yang berjumlah 25 orang bersatu. Abu Lahab itu pada saudaranya sendiri. Astagfirullahaladzim. Akhirnya Rasulullah hijrah ke Habasyah ya. Demi keselamatan umat muslim, walaupun memang belum terlalu banyak, maka pada hijrah ke Habasyah, gelombang pertamanya hanya 15 orang. Gelombang keduanya, alhamdulillah sampai 102 orang. Nggak ribuan, nggak jutaan, masih sedikit ya. Setelah beliau hijrah bersama sahabat ke Habasyah, di sana ada tanda-tanda keberhasilan karena para sahabat mendapatkan pelindungan. Di sini juga diterangkan bahwa dakwah Islam di Mekah berlanjut dan semakin berkembang ya. Ini ada juga Raja Najasyi di sana juga memeluk Islam bersama keluarganya. Ja'far bin Abu Thalib bersama sejumlah kaum muslim juga bertahan di Habasyah kurang lebih 14 tahun. Dan di dalam kebahagiaan Rasulullah karena umat semakin banyak, ternyata Abu Thalib pamannya sendiri wafat. Buat Rasulullah ini sangat menyedihkan karena kasih sayangnya luar biasa. Rasulullah menuntun bersyahadat, namun Abu Jahal dan Abu Lahab menentangnya. Sang paman wafat dalam keadaan tidak bersyahadat. Kehilangan salah satu sosok terpenting dalam kehidupannya. Rasulullah pernah bilang kepada Allah, "Ya Allah, bagaimana supaya dia masuk Islam?" Jika ada istilah yang mengatakan, jika bulan di tangan kananku dan mentari di tangan kiriku. Disinilah kisahnya berawal. Setelah Abu Thalib, paman kesayangan yang mengurus Rasulullah wafat, berlanjut kepada istri tercintanya yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah wafat setelah 2 bulan pamannya wafat, kembali kehilangan orang yang paling dicintai. Disinilah yang terjadi yang disebut masa sakit ya, Ummu Uzni ya. Jadi intinya masa-masa dia tuh benar-benar yang luar biasa. Rasulullah tuh benar-benar sakit sehingga Allah akan memberikannya hadiah, yaitu kisah tentang Isra Mi'raj selanjutnya. Sebenarnya kalau kondisinya memungkinkan, di sini suka ditayangkan bagaimana mulainya Isra Mi'raj ya. Cuman sayang karena sekarang lagi ditutup. Di sini biasanya ada kisah dari mulai Isra Mi'raj dari Mekah ya sampai kan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Itu berlangsung pada 27 Rajab ya. Allah memerintahkan pada saat 27 Rajab ini disebut Isra Mi'raj. Disinilah ada perintah sholat dari 50 rakaat setelah tawar menawar menjadi 5 rakaat. Isra Mi'raj ini jadi salah satu kejadian terbesar dalam sejarah Islam karena sebuah perjalanan dari Makkah ke Masjidil Aqsa itu dalam kondisi hanya semalam, sesuatu yang sangat mustahil dan tidak mungkin dilakukan kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Ini perjalanannya dari Yerusalem ke Mekah itu 1240 km tapi dalam semalam. Yang luar biasa, di langit pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam. Langit kedua Nabi Yahya dan Nabi Isa. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Di sini ada proses Allah ngasih apa? Nyuruh sholat 50 rakaat. Coba bilang jangan segitu, 45 rakaat. Lalu 40 dan sampai teratas itu setelah ketemu Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim, menembus 7 lapis langit berjumpa dengan para nabi terdahulu. Wallahu a'lam. Kenapa nabi-nabi ini yang ditemui Rasulullah? Padahal jumlah nabi itu sangat banyak ya. Disinilah di Sidratul Muntaha Allah langsung memerintahkan sholat 50 kali, tapi Nabi Musa mengusulkan akan mendapatkan keringanan sehingga Allah menetapkan proses ini menjadi hanya 5 waktu saja. Kebayang 5 waktu saja sudah masih banyak yang belum sholat, apalagi disuruh 50 waktu. Betul nggak? Luar biasa. Ini adalah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ini perintah dari Allah sehingga Rasulullah juga meninggalnya di Madinah. Rutenya yang biasa dilakukan Rasulullah ada di sana. Dari Mekah ya ke Madinah tuh kan. Masya Allah, lewat Jeddah, lewat Laut Merah, lewat Safaqat, akhirnya berakhir di Madinah, melewati Masjid Quba, Turban, luar biasa. Dan Rasulullah dimakamkan di Madinah, yaitu di Masjid Nabawi di bawah Kubah Hijau. Kalau teman-teman yang sudah tahu, insya Allah siapapun semoga punya kesempatan untuk bisa berdoa di depan makam Rasulullah. Di gua kecil ini ada yang kisah tentang laba-laba itu, ya kan? Ternyata kata orang yang melihatnya Rasulullah ada di dalam.
Gak ada, itu liatin ada laba-laba banyak. Gak mungkin Rasulullah, padahal beliau ada di dalamnya. Ini kisah yang gak bisa dilupakan. Karena laba-laba itu kalau bikin tuh kan suka lama gitu ya, gak dalam sekejap. Tapi ini yang membuat orang-orang jadi pada gak berani masuk ke Gua Sur. Insya Allah ini tentang Masjid Quba. Di sini yang paling menarik di dalam nih. Yuk kita masuk. Satu hal yang manusia kebanyakan tidak pada tahu, Rasulullah itu hanya melaksanakan ibadah haji itu sekali. Umroh juga sekali. Hajinya sekaligus disebut dengan haji wada. Ini dikenal sebagai haji perpisahan, haji pertama dan terakhir yang ditunaikan Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang ingin terus-menerus ke haji, sebenarnya boleh saja Boleh saja, semua orang pengen sering karena pasti kangen. Tapi Rasulullah itu hanya satu kali. Dan alhamdulillah Islam pun akhirnya terus dan terus berpusat di Jazirah Arab pada abad ke-7 mulai menyebar luas ke seluruh dunia. Ada beberapa teori yang mengatakan bagaimana Islam sampai di Eropa hingga Asia Tenggara, ada yang mengatakan jalur perdagangan ya. Dari jalur sutra, jalur rempah, jalur kayu manis gitu ya kan. Jalur rempah ini dengan jalur pelayaran tertua, lalu ada jalur sutra dan lain sebagainya ya. Ini prosesinya bagaimana Islam dari Arab sampai ke Indonesia. Pernah dengar kan bahwa Islam itu masuknya dari perdagangan abad ke-7 sampai dengan 11 ini pelabuhannya di Selat Malaka ya. Samudra Pasai, Palembang, Demak, Cirebon gitu kan. Pernikahannya itu banyak juga orang-orang yang menikah sehingga ada keturunan-keturunan itu pada tahun abad ke-13 ya sampai dengan 16 Masehi. Pedagang Gujarat, Arab, Champa, Benggala banyak melakukan pernikahan di Indonesia. Jadi banyak keturunannya. Terus yang kalau pendidikan mereka bikin pusat dakwah Islam dan ada akulturasi budaya dari Hindu sampai ke Islam. Makanya ada kisah wayang supaya orang-orang yang dulunya animisme dinamisme jadi percaya. Insyaallah. Udah. Nih. Masuknya Islam di Jawa Barat, tokoh penting yang mengawali penyebaran Islam di Jawa Barat. Ini dari mulai Haji Purwa, Syekh Hasanuddin, Syekh Kuro, Syekh Datuk ya. Ada Nyi Subang Larang. Ini Nyi Subang Larang ini ternyata muslim ya, orang bingung siapa gitu ya. Prabu Siliwangi ternyata muslim. Pangeran Walang Sungsang, Nyi Laras Santang, Kian Santang, dan terakhir Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Indonesia akhirnya tumbuhlah pondok pesantren Syekh Kuro, ada Pasambangan, Asrafuddin, Babakan, Ciwaringin, Gentur, Godog. Ini nama-nama pesantren di usianya. Ini mulai dari pondok pesantren Godog dari 1500, di 1705. Yang di Cianjur ini ada pondok pesantren Gentur. Ini pesantren yang awal ya. Kalau di Sumedang ini namanya Asrafuddin. Masya Allah. Dan ini tokoh-tokoh Islam di Jawa Barat yang berpengaruh sangat besar. Di sini ada yang saya kenal, Masya Allah. Ini ayah-ayah saya, Pak Syidik Aminullah, Pak Miftah Farid, Pak Amin Bunyamin, Masya Allah, Pak Ezzat Zainal Mutakin. Saya hadir di waktu pemakaman beliau. Ini tokoh-tokoh yang luar biasa. Anwar Musadad, Khair Afandi, Ruhiyat, Nur Ali, dan lain sebagainya. Ini Haji Zainal Mustafa yang dari Tasik. Ini tokoh-tokoh yang luar biasa yang sangat berpengaruh di Jawa Barat ya. Replika tentang Al-Quran untuk lengkapnya bisa lihat di Pusdai Jawa Barat ya. Ini bagaimana Al-Qurannya disimpan di dalam kotak yang luar biasa juga. Yang menarik kalau diperhatikan, boleh lihat ke sini. Hiasan-hiasan sesuai dengan daerah masing-masing. Misalnya yang dari Cirebon, dari Bandung atau Jawa Barat misalkan, lalu dari daerah lainnya ini disesuaikan dengan hiasan-hiasan di pinggirnya. Dan yang asli itu tinta emas. Ini tempatnya masih ada dan kemarin juga saya sempat mampir ke sana dan tetap warnanya merah. Ini Masjid Agung Sang Cipta Rasa Cirebon ini ternyata dari 1500 Masehi. Kalau pada mau ke sana masih ada utuh seperti ini ya. Terus ada Masjid Raya Bandung ya, kebanggaan di sini gitu kan. Terus ini lewat mana nih? Kesini ya. Nah, tokoh pejuang lahir dari pesantren. Nah, ini yang tadi ada gambarnya Zainal Mustafa, pemimpin pesantren Sukamana Tasikmalaya, Raden Makmun, Ki Haji Nur Ali.
Ahmad Sanusi, Masya Allah. Ini perguruan tinggi Islam semuanya. Ini yang paling membanggakan. Sini deh. Organisasi Kemasyarakatan Liga Muslim Dunia, Muslim World Liga. Apa aja? Coba lihat. Organisasi keislaman. Ada Gerakan Pemuda Ansor, ada GPI kan ya, ada Muhammadiyah, ada Persis, Al Irsyad, Syarikat Islam, ada PMII, ada HMI, ya, ada Muslimat, banyak lagi, dan juga ada Ikatan Haji, ada Ikatan Cendekiawan Muslim, ada KAHMI, BKPRMI, ada Hizbut Tahrir, dan banyak lagi yang lainnya. Ini adalah organisasi dari 98 sampai sekarang ya, yang kami Persaudaraan Muslim dan juga Ikatan Dai. Yang lainnya itu dari mulai zaman pra kemerdekaan, periodenya dari sampai tahun sekarang. Nah, cerita kita tentang sekilas keberadaan Galeri Muslim yang sebenarnya kalau dibuka, ini sebenarnya lagi ditutup. Luar biasa, ada tayangan-tayangan, lampunya juga selalu menyala. Ini berbicara tentang keanekaragaman budaya yang ada di Jawa Barat, dari seni rupa tradisional Jawa Barat, berbagai macam ya. Batik-batik, bagaimana wiridan dengan tasbih yang luar biasa, ada wayang-wayang, ada seni terbang, gamelan, ada juga seni rupa modernnya nih ya, ada qosidah, ada kaligrafi di Kuba, ada lukisan-lukisan kaca segala macam. Ini semua kaligrafi segala macam. Ini kekayaan yang juga banyak di Jawa Barat, sehingga dibuatlah Galeri Muhammad ini.